Nah, ini adalah grafik dalam total cost-nya ya, konflik biaya dalam logistik. Jadi ini ada grafik tentang biaya dan juga transportasi servisnya. Dan di sini ada misalnya rel, ini adalah dengan menggunakan kereta, ini menggunakan angkutan darat truk, dan ini adalah udara ya. Yang pertama kita lihat adalah total cost-nya ya. Tentu kalau misalnya truk itu lebih murah ya dibanding kereta maupun udara ya, pasti akan lebih tinggi. Nah, namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sahabat improvement, salam industri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua mengenai strategi dan perencanaan logistik atau rantai supply. Sebelumnya saya sudah menjelaskan di bagian pertama apa itu strategi dan perencanaan logistik. Jadi apabila Anda ingin ke bagian kedua ini, sebaiknya Anda memahami dulu di bagian pertama karena ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya. Oke sahabat improvement, sebelum saya memulai materi ini, silahkan Anda men-like dan men-subscribe channel ini. Ya, kita masuk dengan strategi perusahaan. Ya, sering perusahaan tuh bicara selalu untuk strategi. Strategi adalah cara untuk mendapatkan tujuan. Nah, apa sebenarnya strategi itu? Strategi itu adalah suatu proses. Jadi kalau kita bilang proses, berarti ada input, ada proses, dan ada outputnya, hasilnya. Yang dimana rencana tersebut diformulasikan, yang dijabarkan, yang dikelola untuk memposisikan perusahaan guna mencapai tujuannya. Jadi setiap perusahaan atau setiap company harus memiliki strategi dan dia harus memposisikan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, strategi ini juga harus dinyatakan dengan pernyataan yang jelas mengenai tujuan perusahaan sehingga semua orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut itu memahami apa strategi perusahaan. Nah, apa saja di dalam bisnis logistik atau di perusahaan logistik untuk formulasi mendefinisikan strategi korporasi. Yang pertama adalah strategi yang dilakukan adalah dengan menggunakan kebutuhan, kekuatan, dan kelemahan dari 4 komponen utama ini. Jadi harus diketahui dulu kebutuhan kita apa, kekuatannya apa, dan kelemahannya apa. Apa saja komponennya, yaitu dari customer kita. Ya, siapa customer kita, siapa pelanggan kita, itu harus didefinisikan. Kemudian siapa si pemasok atau supplier, dan juga siapa kompetitornya atau pesaing, dan juga perusahaan itu sendiri. Maksud di sini adalah apakah perusahaan tersebut itu bisa berkembang atau perusahaan itu dia siap untuk melaksanakan strategi perusahaan. Yang kedua adalah libatkan melihat ke depan. Jadi strategi ini harus berhubung dengan kelihatan yang ke depan ya, atau misalnya dengan cita-cita ya, yang bertentangan dengan intuisi. Intuisi itu dengan pilihan hatinya ya. Ibaratnya jadi strategi itu harus yang luar biasa. Misal contoh kalau di perusahaan elektronik akan menjadi perusahaan produksi lemari es nomor 1 di Indonesia. Nah, itu harus menjadi strategi ya, yang tidak pernah dengar dan tidak lazim dipertimbangkan. Jadi walaupun sekarang mungkin posisi perusahaan itu kalah dengan kompetitor, tapi dengan adanya strategi perusahaan mungkin di 5 tahun ke depan itu harus menjadi number one dalam penjualan atau produksi lemari es. Kemudian yang keempat, strategi perusahaan dikonversikan menjadi strategi yang lebih spesifik ya, yang tadi bahwa ini harus jelas, harus real sehingga semua orang bisa mengetahui apa itu strategi dari perusahaan tersebut. Contohnya bisa di logistik, manufaktur, ataupun distribusi. Nah, apa saja tinjauan rencana strategi perusahaan terhadap rencana strategi fungsional ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah rencana strategi korporasinya ya. Ada korporasi, kemudian ini ada hubungan dengan eksternalnya ya. Itu ada ekonomi, regulasi, teknologi, persaingan. Nah, strategi itu di mana? Di sini ya. Jadi dengan adanya faktor eksternal, kemudian ini adalah fungsionalnya. Fungsionalnya ya jelas ya. Kalau di bab pertama
bahwa ada manufaktur, ada logistik, ada pemasaran dan keuangan. Tentu fungsional ini dia akan berhubungan secara cycle ya, terus menerus ya. Nah, jadi dari ini ya, dari strategi fungsional kemudian dari faktor eksternal, maka terjadilah rencana strategi korporasi. Nah, apa tujuan dari strategi ya, khususnya di bidang logistik? Yang pertama adalah mengurangi biaya. Jelas ya, namanya logistik itu harus reduce cost. Kemudian mengurangi investasi ya, jadi jangan ibaratnya selalu membeli barang, selalu membeli aset. Sekarang bagaimana investasi itu dikurangi, tapi ibaratnya tingkat produktivitas atau tingkat keuntungannya itu lebih tinggi ya. Kemudian meningkatkan layanan pelanggan. Nah, tujuan dari strategi logistik ini bisa dijabarkan dengan menggunakan ROLA, Return of Logistic Asset ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian tingkat perencanaan di logistik itu ada 3, ada strategik, taktikal, dan operasional. Kemudian masalah dalam perencanaan rantai supply-nya ya, ada tingkat layanan pelanggan, fasilitasi lokasi, keputusan persediaan, dan keputusan transportasi. Ya, jadi dilihat dari segitiga strategi logistik. Nah, kapan harus membuat rencana logistik? Nah, jadi ada 6 aktivitas atau kondisi yang harus dilakukan rencana logistik. Yang pertama, apabila tidak ada jaringan distribusi, maka ini lakukanlah strategi logistik. Jika tidak evaluasi ulang dalam kurun waktu 5 tahun, nah ini kemudian jika biaya berubah secara tiba-tiba, transportasi, persediaan, ya itu terjadi perubahan, maka lakukan strategi distribusi atau strategi logistik. Jika market telah bergeser, ya, jadi konsumen berubah, ya, maka lakukan strategi logistik. Kemudian jika distribusi ekonomi sekarang menunjukkan pergeseran, nah ya seperti sekarang ini lagi kondisi pandemi ya, maka ini waktu yang tepat Anda untuk membuat strategi logistik ya. Kemudian jika terjadi pergeseran dalam kegiatan logistik, baik itu harga, pelayanan pelanggan, dan tingkat investasi, maka kondisi seperti ini itu dapat dilakukan dengan membuat suatu rencana strategi logistik ya. Nah, ini yang tadi yang di depan dibahas ya. Tujuan strategi logistik adalah mengurangi biaya, mengurangi investasi, dan meningkatkan pelayanan pelanggan ya. Seperti itu. Apa saja? Nah, kalau biaya ini adalah perpindahan dan penyimpanan ya. Jadi bagaimana meminimkan biaya variabel ya. Ini karena variabel, karena dia biayanya berubah-ubah, maka bagaimana dikurangi. Kalau biaya fix itu tidak, jangan berubah ya. Kemudian investasi, ya menemukan level investasi di sistem logistik. Seperti itu. Oke. Nah, ini tujuan logistik dengan menggunakan ROLA ya. ROLA ini adalah Return of Logistic Asset. Jadi maximize return on logistic asset. Jadi ibaratnya kita punya aset, tapi itu dapat memaksimalkan keuntungan kita ya. Perhitungannya adalah gini. Revenue adalah kontribusi logistik terhadap penjualan ya, atau misalnya profit ya, dikurangi cost. Nah, biaya operasi logistiknya dan berapa asetnya. Maka di sini akan diketahui kalau misalnya ROLA-nya bagus ya, maka tujuan logistiknya tercapai. Kemudian ini adalah aliran perencanaan logistik ya, hubungan individu dari sistem logistik ya. Jadi ada fasilitas, strategi operasi, manajemen inventory, sistem informasi ya, penanganan material, transportasi dan lalu lintas, dan periode perencanaan dan pengendalian serta organisasi ya. Ini hubungan individu terhadap sistem logistik. Kemudian ini akan mempengaruhi ini tadi ya, tujuan dan strategi bisnisnya, kebutuhan pelayanan pelanggannya, perencanaan logistik yang terintegrasi, rancangan sistem, dan overall performance measures. Jadi ibaratnya kinerja seluruh perusahaan ya, yang dimana perencanaan logistik yang terintegrasi ini harus berhubungan atau bisa mengatasi dari hubungan individu dari sistem logistik. Nah, ini kalau ini sistem logistik terintegrasi bisa mengatasi ini ya, justru nanti strategi atau tujuan logistiknya tercapai ya. Nah, ini 3 dari strategi di logistik ya. Ada strategik, taktikal, operasional. Yang membedakan di sini apa? Ini adalah waktunya. Kalau strategik ini memiliki rentang waktu yang panjang, yaitu setahun. Jadi misalnya ingin menjadi distribusi nomor 1 di Jakarta gitu ya. Nah, itu strategik ya, yang ibaratnya butuh waktu mungkin 5 tahun untuk bisa mencapai become number 1 distribution di Jakarta misalnya gitu ya.
Taktikal ini rentang waktu menengah di bawah 1 tahun. Ini yang cepat ya. Ibaratnya bagaimana service level meningkat dalam 1 tahun ini. Misalnya dari yang tadi cuman 70%, mungkin bisa meningkat jadi 80%. Kemudian operasional. Nah, ini tingkat operasional memiliki rentang waktu yang pendek, biasa dibuat tiap jam atau tiap hari. Nah, ini biasanya berhubungan dengan aktivitas yang sudah jelaskan adalah lean ya. Lean ini cocok untuk di aktivitas operasional untuk meningkatkan value added di dalam aktivitas logistik. Ini ya. Nah, ini beberapa pengambilan keputusan tadi, strategik, taktikal, dan operasional. Nah, misalnya dalam transportasi, strategik adalah pilihan moda ya. Jadi moda itu kan bisa berganti-ganti dalam waktu yang cukup panjang ya. Dan bisa dalam waktu 1 tahun. Taktikal penyewaan peralatan musiman, operasional adalah pengiriman. Persediaan adalah lokasi ya, lokasi dari gudang tersebut. Taktikal itu bisa safety stock, bagaimana supaya pemenuhan tadi service levelnya bisa naik ya. Operasional pengisian pesanan, misalnya bagaimana sifat replenishment ya, seperti itu. Kalau stoknya habis diisi kembali ya. Pemrosesan pesanan, rancangan sistem pencatatan pemesanan dan pengiriman pesanan ya. Jadi ini bisa dengan saluran distribusinya ya, atau saluran pengiriman barangnya. Taktikal itu tidak ada. Operasional pemrosesan pesanan yang terlambat, ibaratnya handling komplain ya. Pembelian ya, pengembangan hubungan pemasok antar pemasok ya. Jadi bagaimana supplier itu terjadi SRM, supplier relationship management ya. Taktikal ini kontrak, dan operasional itu misalnya adalah ekspedisi atau jasa pengirimannya. Untuk di bagian gudang ya, penanganan pemilihan peralatan, rancangan tata letak ya, bagaimana untuk tata letak di pergudangannya, apakah mengikuti alur barang atau mengikuti alur proses. Nah, itu harus dikelola dengan baik, tapi itu adalah sistemnya strategik. Taktikal, unitilasi ruang, misalnya ada space yang kosong atau ada space yang berpakai, nah itu adalah taktikal. Operasional pengambilan pesanan atau pengisian tersedia. Ini bagaimana take time-nya, bagaimana cara mengambil pickingnya ya, itu operasional. Lokasi fasilitas, jumlah, ukuran, dan lokasi gudang. Nah, ini adalah bidang-bidang keputusan dan pengambilan keputusan strategik, taktikal, dan operasional di dalam keputusan aktivitas di logistik. Oke, nah apa saja sekarang persoalan logistik atau rantai supply? Kapan merencanakan ya? Kapan misalnya menjadi distributor atau menjadi distribusi barang nomor 1 di tadi misalnya di daerahnya. Kapan demand-nya, permintaan, customer service-nya bagaimana, karakteristik produk, biaya logistik, kebijaksanaan harganya sesuai nggak? Ya, jangan sampai ibaratnya harga produknya dengan harga pengirimannya lebih mahal dari harga pengiriman. Nah, itu kan persoalan ya. Pedoman formulasi strateginya dan konsep biaya totalnya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep formulasi strategi di bidang logistik. Ada 6 ya konsep untuk melakukan strategi logistik. Yang pertama adalah konsep total biaya. Jadi bagaimana menentukan biaya yang bertentangan pada titik optimum. Nanti ada grafik yang saya akan jelaskan. Kemudian pembedaan distribusi, ya tidak semua produk harus diberikan layanan sama. Mungkin kalau misalnya high value dengan barang yang reguler itu dibedakan, ya. Mungkin konsumen bisa juga konsumennya itu loyal dengan konsumen yang baru itu mungkin dibedakan. Yang ketiga strategi bauran, ya strategi bauran adalah biaya yang lebih rendah daripada strategi murni atau strategi tunggal. Ibaratnya adalah strategi yang paling rendah. Contohnya misalnya apakah kita membutuhkan distributor atau kita bisa melakukan penjualan secara langsung. Jadi ini bisa dilakukan strategi pemilihan saluran distribusi. Yang keempat, penundaan. Tunda formasi untuk produk akhir selama mungkin sampai pesanan pelanggan diterima, ya. Jadi di sini bagaimana diutamakan adalah bagaimana barang tersebut terjual dulu ke konsumen, baru kita bikin produk yang baru. Yang kelima adalah konsolidasi pengkapalan. Nah, ini ya, pengiriman barang berukuran kecil mempunyai proporsi lebih tinggi daripada ukuran yang besar. Jadi ibaratnya mungkin dilakukan sistem batch pengirimannya atau di sistem lot, ya, sehingga dikumpulkan dulu barangnya baru nanti dikirim dalam jumlah yang besar. Yang keenam adalah standarisasi produk. Hindari variasi produk karena akan menambah persediaan. Jadi ibaratnya kalau misalnya Anda barang satu ini diproduksi ini
belum bagus penjualannya, jangan dilakukan variasi ya. Standarisasi dulu bagaimana supaya konsumen itu suka dengan barang kita. Kalau misalnya dia suka, maka kita lakukan variasi ya. Tapi kalau misalnya belum, lakukan standarisasi produk dulu, baru nanti bisa lakukan variasi produk. Nah, ini adalah grafik dalam total cost-nya ya, konflik biaya dan logistik. Jadi ini ada grafik tentang biaya dan juga transportasi servisnya. Dan di sini ada misalnya rel, ini adalah dengan menggunakan kereta, ini menggunakan angkutan darat truk, dan ini adalah udara ya. Yang pertama kita lihat adalah total cost-nya ya. Tentu kalau misalnya truk itu lebih murah ya dibanding kereta maupun udara ya, pasti akan lebih tinggi. Nah, namun kita lihat di inventory cost-nya yang kedua ya. Inventory cost-nya kalau di kereta tentu ada jadwal pengiriman ya. Ibaratnya tidak bisa kereta itu tiap hari kirim ya, itu ada waktunya, maka inventory cost-nya akan tinggi ya. Kalau truk ya dia bisa kirim kapan saja. Nah, kalau udara itu cepat ya pergerakannya, inventory cost-nya pun akan rendah ya, karena barangnya cepat dikirim. Namun kalau biaya transportasi servisnya ya, yang paling mahal adalah menggunakan udara ya, menggunakan kapal terbang mungkin ya. Nah, rel ya murah ya, karena dia bisa kirim dalam jumlah yang banyak. Yang truk ya mungkin itu biayanya itu di antara kereta dengan udara dengan pesawat terbang. Maka kalau kondisinya seperti itu, nah ini bisa dilakukan di perusahaan ya. Jadi misal di perusahaan itu dilakukan total cost-nya bagaimana. Nah, maka carilah titik yang di sini ya, titik pertemuan antara total cost dengan inventory cost dan cost transport service ya. Kalau ini dalam contoh ini bahwa yang cocok untuk menggunakan biaya transportasi ini adalah menggunakan moda truk ya, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana cara memilih strategi supply yang tepat ya. Nah, di sini ada tabel memilih strategi rantai supply yang tepat, yaitu jenis rantai supply-nya, kemudian karakteristik rancangan saluran logistiknya atau saluran distribusinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada supply to stock, ada supply to order ya. Apa saja yang dilakukan dilakukan stok? Yang pertama adalah produksi yang ekonomis, yang sudah dalam jumlah banyak ya, konsumennya sudah jelas. Persediaan barang jadi, ini finish good ya, itu bagus untuk stok. Kuantitas pembelian yang ekonomis, marketnya sudah ada. Pengiriman dalam jumlah besar dan proses pemesanan dalam jumlah tertentu ya, ini bagus untuk menggunakan stok barang. Tapi kalau yang responsif ya, respon terhadap konsumen, itu supply to order. Kapasitas yang berlebih ya, misalnya kita sudah penjual yang bagus tapi ibaratnya masih berlebih di barang kita gitu, atau misalnya material masih lebih, maka bisa dilakukan supply to order atau misalnya custom. Pertukaran yang cepat ya, waktu tempuh yang pendek, proses yang fleksibel, sarana transportasi yang memadai, dan proses pemesanan yang tunggal ya, ibaratnya spesifik atau custom dari customernya, itu dilakukan dengan supply to order. Nah, ini ya, jadi ini adalah yang sebelah kiri. Ini bisa diprediksi. Jadi kalau misalnya diprediksi, maka dia cocok untuk dilakukan supply to stock ya. Nah, yang biasanya adalah produk-produk makanan ya. Ini marketnya sudah ada. Contoh kayak misalnya lampu ya, orang pasti butuh lampu ya. Pasti akan ada pembelian cepat. Maka ini bagus supply to stock. Kalau misalnya supply to order, contohnya gini ya. Ya, ini adalah tidak dapat diprediksi. Misalnya permainan komputer yang baru ya, seperti kayak kita game ya. Game itu kan ibaratnya tergantung kesukaan dari konsumennya. Kalau konsumennya suka ya kita lakukan update. Pakaian ya juga mode nih ya, mode terkini apa, mungkin mode selanjutnya kita dengar dulu kebutuhan konsumen seperti apa. Barang seni, bioskop ya. Nah, ini film juga kan, bioskop juga sekarang bermacam-macam ya, tidak semuanya dia ada film ini atau film apa gitu ya. Jadi dia lihat dari konsumennya ya, seperti itu. Barang baru yang ditawarkan pada jalur produksi yang ada ya, seperti itu. Barang-barang yang baru dengan produk yang baru gitu ya, itu adalah supply to order. Tapi kalau misalnya nanti demandnya sudah tinggi ya, sudah dapat diprediksi, maka bagusnya adalah supply to stock. Kemudian ini adalah 7 prinsip manajemen rantai supply ya. Pertama,
Dalam manajemen rantai supply, prinsipnya adalah segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhan layanan. Jadi dilakukan segmentasi. Maksudnya di sini pembedaan distribusinya. Kalau misalnya high value, mungkin dia cepat, tapi kalau misalnya dia kuantitinya cukup rendah, ya mungkin dilakukan pengumpulan dulu, atau misalnya dilakukan sistem batch atau tadi lot ya. Kemudian perhatikan sinyal akan kebutuhan pasar dan cadangan sesuai dengan kebutuhannya ya. Rancang sesuai kebutuhan konsumen. Jadi harus mendengar apa keinginan dari konsumen. Kembangkan strategi teknologi rantai supply ya, batasi rentang sistem informasi. Nah ini ya, lead time, jadi harus cepat. Jadi siapa yang cepat dia akan menangkan pasar di produk tersebut ya. Digunakanlah sistem informasi yang Anda ketahui, atau misalnya sistem informasi yang itu bisa mempercepat dalam rantai supply. Buat jaringan logistiknya ya, distributornya bagaimana ya, apakah menggunakan langsung jual secara langsung, atau menggunakan distributor, atau menggunakan perantara ya, seperti itu. Pembedaan produk mendekati kebutuhan pelanggan ya. Nah ini pembedaan produk variasi, tapi harus dilakukan postpone ya, penundaan dulu ya. Ibaratnya kalau sudah bagus ya, sudah standar, maka lakukan variasi. Siapkan sumber secara strategik ya, jadi suplainya juga harus cepat ya, harus pemasoknya juga sesuai dengan kebutuhan kita, atau mungkin dengan rencana strateginya. Jadi strategi bisa melibatkan supplier ya. Kemudian adopsi pengukuran saluran dan rentang performa ya, bisa gunakan beberapa metode-metode ya. Contoh misal tadi ROLA bisa ya, mungkin menggunakan skor dengan menggunakan lean ya, itu bisa ya. Jadi lakukan pengukuran dan performa ya, dinilai, diukur dari strateginya. Nah, apa saja yang dapat dilakukan dalam pengukuran unjuk kerja strategi ya? Pertama adalah aliran dana, jelas ini berhubungan dengan profit ya. Aliran dana dalam jumlah yang bergerak selama sebuah strategi hingga strategi tersebut dijalankan ya. Bagaimana aliran dananya itu bisa sampai konsumen, dan konsumen juga bisa membayar, sehingga terjadi percepatan untuk proses strateginya. Penghematan ya, penghematan ini berkaitan dengan biaya yang relevan yang berkaitan dengan strategi yang diterapkan ya. Jadi ibaratnya ini ada biaya-biaya yang dia variabel tadi ya, yang variabel yang bisa direduce atau dihemat. Kemudian yang kelima adalah tingkat pengembalian investasi, return on investment-nya, atau ROLA ya, juga bisa. Nah, ROI ini adalah rasio penghematan tahunan akibat strategi yang dijalankan terhadap biaya investasi yang dikeluarkan untuk strategi tersebut ya. Jadi adalah perbandingan penghematan tahunan, jadi tahun ini sama tahun sebelumnya itu berapa naik ROI-nya ya. Kalau misalnya naik ROI-nya, maka strategi yang dijalankan terhadap biaya investasinya itu cukup bagus. Oke, sahabat industri, sahabat improvement, sampai di sini dulu materinya. Jadi sudah ada rencana dan pengendalian logistik di bagian pertama, dan ini bagian kedua. Silakan dipelajari dan semoga bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nonton video-videonya kan? Sekarang tinggal Anda like, subscribe, dan komen video-video yang sudah saya tampilkan. Apabila menurut Anda ada manfaat dari video-video saya, mohon untuk di-share ke teman-teman Anda. Oke, sampai di sini. Salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.